Salam, selamat hari Minggu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersatukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh dan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Firman Tuhan dalam ibadah saat ini akan dilayankan oleh Pendeta Hermanto STH bagi kita sekalian. Kami undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan NKB 134 ayat 1 dan ayat yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat, dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan, tak hatiku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita awali ibadah kita ini dalam pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan menyertai kamu. dan besertamu juga. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bersyukur karena kembali diperjumpakan pada kesempatan ini dalam ibadah minggu yang kudus ini. Semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Walaupun kita beribadah masih secara online, marilah dalam iman kita menghadap Tuhan tetap dalam sukacita untuk bersyukur kepada-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150 yang akan kita baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebanah dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita merespons Mazmur berbalasan ini dengan melakukan seluruh dunia hai nyanyikanlah.
dan bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Hukum Tuhan saat ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, berbahagialah. Bahagia setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Ya Bapa, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Baharuilah dan tuntunlah kami, agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu
dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Ibu bapa, saudara-saudari jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Ia telah menyerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya, demi keselamatan kita dan demi Kristus. Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 3 hingga 4 mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian bahwa anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari nyatakanlah sukacita syukur kita di hadapan Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang luar biasa bagi kita sekalian. Mari dalam sukacita kita melantunkan pujian, Ku diberikan kidung baru. Hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam menghayati kehidupan yang dibaharui, mari bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami, di dalam Dikau kami terus menghayati bahwa sungguh tapakan kehidupan kami ini yang kami jalani terus ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami bersama bersyukur Tuhan, untuk hari ini kembali kami boleh dipersekutukan secara online. Kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu, menghayati kehidupan kami dalam kehidupan yang telah dibaharui. Karena itu Tuhan, Engkau tolong kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini, sehingga kami terus makin diteguhkan dalam melakoni kehidupan yang telah dibaharui di dalam Yesus Kristus. Bersabdalah melalui sang firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini ditetapkan dari surat Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-17 hingga ayat yang ke-32. Surat Efesus pasal 4,
ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32 berbunyi, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebutnya berbahagia ialah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan, saya mau bertanya pada kita sekalian, apa yang terbesit dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata ini sesuatu yang baru, atau ini barang baru? Apa yang kita pikirkan? Mungkin ada yang akan berpikiran, oh iya, itu berarti satu yang belum pernah ada sebelumnya. Oh, itu berarti sesuatu yang masih belum ada kotoran, goresan, dan masih sangat bersih. Mungkin ada juga yang berpikiran, oh itu berarti sesuatu yang masih akan dipakai dalam jangka waktu yang lama. Dan pada umumnya kita akan berpikiran sesuatu yang baru itu belum ada sebelumnya dan baru ini ada.
Lalu bagaimana ketika kita kaitkan dengan apa yang dinyatakan oleh bacaan kita saat ini tentang manusia lama dan manusia baru? Tentunya Bapak Ibu berbeda dengan barang atau sesuatu yang baru yang saya ungkapkan di awal tadi. Bahwa pada umumnya kita berpikir barang baru itu adalah sesuatu yang sebelumnya belum ada, sesuatu yang masih bersih, dan sesuatu yang tidak ada goresan sama sekali. Bacaan kita tentang manusia baru bukan demikian bahwa manusia yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Manusia baru di sini justru memperlihatkan bagaimana dulu seseorang telah rusak oleh dosa, penuh noda dan celah, dan sesungguhnya tak berharga lagi. Akan tetapi karena karya Allah di dalam Yesus Kristus, lewat karya penebusan itu, maka manusia diubahkan menjadi baru, diperbarui kembali. Dalam bacaan kita saat ini, sebagaimana surat Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 32 ini Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus dengan jelas, terinci dan gamblang menuliskan tentang bagaimana ciri manusia lama itu dan seperti apa ciri manusia baru itu. Kalau kita perhatikan di ayat 17 hingga ayat 24. Rasul Paulus menguraikan seperti apa manusia lama itu. Ciri manusia lama yang diuraikan Rasul Paulus dalam bacaan kita yaitu masih dikuasai oleh kebodohan dan kedegilan hati. Kata degil dari bahasa Yunani porosis, akar kata poros. Dapat diartikan sebagai batu yang keras, yang paling keras, atau pasir yang telah menjadi batu. Mau menggambarkan bahwa bagaimana hati yang sudah mengeras, sulit lagi untuk diubah. Mau diapa-apakan juga sudah tidak mampan. Jadi kalau hati yang begitu degil, membatu, sehingga hilang perasaan, kesadaran, dan itu akibat karena terasing dari Allah, jauh dari Allah, tak mengenal Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyerahkan diri pada hawa nafsu. Sederhananya tanpa rasa malu. Mengikuti dan mengejar nafsunya, keinginannya. Mengapa sudah tak ada lagi rasa malu? Karena sudah diperdaya
oleh dosa dalam hati yang membatu. Perasaan sudah tumpul, urat malunya sudah putus. Itu yang kedua, ciri manusia lama. Lalu yang berikut diuraikan Rasul Paulus. Yang ketiga yaitu manusia lama juga tidak mengenal Allah. Sehingga yang menjadi prioritas hidupnya ialah terus-menerus mengejar keserakahannya dan ia terus berlaku dalam kecemaran bagi dirinya. Sehingga karena kondisi demikian tidak lagi peduli bahwa apakah tindakannya itu merugikan orang lain atau tidak. Apakah tindakannya itu mengorbankan orang lain demi tujuannya. Bahkan karena kondisi itu, dengan sadar merampas apa yang menjadi hak orang lain. Sungguh kejamnya perilakunya, sebab tak lagi mengenal Allah. Itu uraian Rasul Paulus tentang ciri manusia lama. Sedangkan Rasul Paulus selanjutnya mengungkapkan bagaimana ciri manusia baru itu. Bahwa manusia yang telah diperbaharui berupaya mengejar apa yang Allah mau, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam ia menjalani hidupnya. Seperti membuang dusta. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang dimaksudkan di sini tak sekedar bahwa kita membuang sikap bohong, melainkan mau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita perbuat yang tidak menyatakan kebenaran, maka itu adalah dusta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membuang amarah. Atau jangan menjadi pemarah. Tentu mungkin ada yang mengatakan, bagaimana Pak Pendeta, Tuhan Yesus sendiri pernah marah? Misalnya merujuk kepada kondisi ketika di bait Allah disalahfungsikan. Di sini sesungguhnya mau mengatakan kepada kita, yang menjadi masalah ialah ketika pemarah. Marah pada posisi dan untuk kebaikan bersama, bukankah itu baik? Tetapi ketika pemarah, sedikit-sedikit marah dan marahnya itu bukan hanya di situ saja, bukan hanya pada kondisi itu saja, tetapi terus-menerus berkepanjangan hingga menjadi sebuah dendam. Kan jelas dalam bacaan kita. Ya. Jangan sampai matahari terbenam, ya, amarah kita belum hilang juga. Lalu yang berikut, dikatakan bahwa jangan mencuri. Sikap yang merugikan orang lain. Orang yang telah dibaharui semestinya berupaya untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tidak hanya sampai di situ. Tetapi bagaimana dengan hasil kerja kerasnya ia dapat berdampak baik kepada orang di sekitarnya yang membutuhkan.
Bukan justru sebaliknya merugikan orang yang ada di sekitarnya karena tindakannya. Dan yang berikut, manusia baru harus berusaha menjaga dan mengendalikan mulut. Ya, selain ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu, ada juga ungkapan yang mengatakan kata-katamu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Yang sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa sangat penting untuk menjaga dan mengendalikan mulut. Dan zaman sekarang tidak hanya juga mulut, tetapi jari. Bersosmed, ya, mengetik. Bagaimana kita menjaga dan mengendalikan supaya apa yang kita katakan, apa yang kita ketik adalah sesuatu yang membangun bagi orang yang mendengar, bagi orang yang membacanya. Bukan justru sebaliknya, melukai dan bahkan membunuh karakter sesama kita. Dan selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, sebagai manusia baru, janganlah mendukakan Roh Kudus Tuhan. Dan di akhir bacaan kita di sini kita mau diingatkan bahwa manusia baru itu tidak hanya banyak berdoa, membaca Alkitab, rajin kebaktian, tentu semua itu sangat baik, tetapi itu tidaklah cukup. Paling menentukan adalah bahwa setelah semua itu, bagaimana kita sebagai manusia baru memperlakukan sesama kita. Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 31 hingga 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan. Manusia baru yang sudah mengenal Allah adalah saya, adalah Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ciri manusia lama dan manusia baru ini diuraikan dengan tegas oleh Rasul Paulus kepada kita. Mau mengingatkan kita, kita adalah manusia yang identitasnya bukan lagi manusia lama, tetapi manusia baru. Sebagai orang yang telah mengimani akan karya Yesus Kristus. Karena itu, kita harus membuktikan identitas kita itu. Untuk makin serupa dengan Dia yang telah kita kenal di dalam Yesus Kristus. Apa yang telah diuraikan Rasul Paulus. Tentu Bapak Ibu kita harus mengakui, iya, tidak mudah untuk kita lakukan. Sebagai manusia yang telah dibaharui. Tetapi dalam kesadaran kita, dalam iman kita, menyadari bahwa kita ini adalah orang yang telah mengalami pembaharuan di dalam karya Allah melalui Yesus Kristus. Maka ada upaya yang sungguh-sungguh. Ada kemauan untuk
terus berproses mewujudkan semua apa yang telah diungkapkan oleh Rasul Paulus sebagai manusia baru. Iya, semua membutuhkan proses. Namun yang harus ada dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara-saudari adalah kemauan, kesediaan untuk berproses. Mau berproses untuk terus mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Dan berproses untuk memiliki karakter seperti Kristus. Karena setiap kita yang sudah mengenal Kristus, percaya padanya, mengalami karyanya, dan kita adalah manusia baru. Karena itu manusia baru harus meninggalkan manusia lama, ciri manusia lama, dan menghidupi ciri manusia baru itu. Sebab kita dipanggil bukan hanya percaya Yesus, tetapi juga mengikuti Yesus. Dan keputusan saya, keputusan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikut Yesus memiliki konsekuensi untuk meninggalkan hidup dengan cara-cara yang lama itu, yang sia-sia itu, dan mau hidup dalam kehidupan yang memancarkan karakter Kristus yang adalah ciri dari manusia baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menegaskan tentang posisi kita sebagai orang yang ada di dalam Kristus. Ciri manusia lama itu sudah berlalu, menjadi masa lalu kita sebagai manusia, dan kini kita hidup di dalam manusia baru itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini. Mari kita kenakan manusia baru yang telah diciptakan oleh Allah sesuai kehendaknya di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau kita mau menang dengan manusia lama, mau tidak mau, kita harus membiasakan diri dengan cara-cara Allah dalam menyikapi setiap persoalan dan menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita ini. Kita harus berani berkata tidak pada cara hidup yang lama dan berkata ya dalam semangat menghidupi cara hidup yang dikehendaki Allah. Roh Kudus terus membaharui kita dan menolong kita menghidupi cara hidup yang dikehendaki Allah sebagai wujud hidup manusia baru. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merespons perenungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita mulai. Amin.
Kita lanjutkan respons kita terhadap perenungan firman Tuhan dengan bersama-sama menghayati pujian perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari dalam syafaat kita menghampiri Allah bermohon padanya. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami terus menyatakan syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sungguh tak bertepi dan tiada taranya terus kami alami dalam hidup ini. Kami sungguh menyadari Tuhan Engkau sang pengendali atas seluruh perjalanan kehidupan yang kami tapaki ini. Dan di dalam segala situasi apapun, kami tahu sungguh Engkau tak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tuhan tetap beserta dengan kami sekalian. Kami sungguh terus bersyukur padamu.
Demikian secara khusus bersama kekasih-kekasih-Mu, Saudari Selda Palin Makdika, Bapak Ronald Tony Palulungan, anak kekasih Hebron, Syamas Ibu Agustina Bulawan, anak kekasih Talia Selomita, Penatua Ibu Hana Pratiwi Tombi, Ibu Agustina Taluke, dan semua umat-Mu yang mungkin namanya kami tidak sempat kami sebutkan, namun menikmati dan mengalami hal yang sama, berkat pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Berkenanlah Tuhan menyempurnakan sukacita kekasih-kekasih Tuhan ini, dan terus makin memberkati mereka dalam seluruh perjalanan hidup di umur yang Tuhan anugerahkan ini. Tuhan, sungguh rupa-rupa berkat-Mu terus kami alami dalam hidup ini. Walaupun demikian, pergumulan hidup pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kami. Dan dalam pergumulan itu pun kami menjalaninya dalam topangan kekuatan dan kemampuan yang dari-Mu. Sehingga kami terus berharap kepada-Mu saja. Demikian, kami nyatakan bersama kekasih-kekasih-Mu, orang tua kekasih Bapak Sakeus Tombi, Nenek Im di Mamuju, orang tua dari Bapak Bernabas Rebong di kampung, Bapak Dr. Imade Budiarsa di Jogja, orang tua Ibu Tutut Saputri di Jambi, Bapak Iver Ibram Konda, Penatua Ibu Arang Baleo, Saudari Febrianti Amos, Ibu dari Bapak Ridvan Kau di Besoa, Bapak Jais Monepa dan Ibu Novayanti Detumanan, Bapak Dr. Trijanto dan Ibu Erfawati, dan Saudari Philadelphia Rovita Bane. Dan semua umat-Mu yang tengah dalam kondisi yang sama, bergumul karena penyakit, dan tengah dalam proses pemulihan setelah melewati perawatan. Tuhan, Engkau yang terus menyatakan kemurahan kuasa kasih-Mu, bertindak dalam kuasa-Mu untuk kekasih-kekasih-Mu ini memperoleh kesembuhan. Kami merindukan dan mendambakannya bersama Tuhan. Dan harapan kami hanyalah di dalam Dikau. Serta kami terus bermohon upaya-upaya keluarga, kekasih-kekasih Tuhan untuk memperoleh kesembuhan, berkenanlah Engkau memberkatinya. Sehingga semuanya itu menjadi saluran untuk kekasih-kekasih Tuhan ini mengalami kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Ya Allah kami, kondisi apapun kehidupan kami yang membuat kami bergumul, sungguh tak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Engkau mengenal persis keadaan kami. Kami terus hanya bertopang pada-Mu. Engkaulah yang terus menyertai kami melewati kehidupan kami ini. Bahkan pergumulan kami bersama di situasi pandemi saat ini pun, kami terus hanya bergantung pada-Mu ya Allah. Engkau sandaran hidup kami, tempat kami untuk terus mengadu segala kondisi yang kami alami karena pandemi saat ini. Banyak hal yang berdampak dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi Tuhan sanggup menolong kami untuk melewati semuanya ini. Bahkan kondisi pandemi ini pun Engkau Tuhan yang terus berkenan memberi hikmat kepada pemerintah dan semua yang terkait untuk pengenangan kondisi ini. Topangan kemampuan dari Tuhan menjadi milik mereka. Bahkan orang-orang di bidang kesehatan pun Tuhan terus tolong topang mereka. Dan semua kami bergandengan tangan untuk penyelesaian situasi ini.
untuk mengatasi situasi ini. Dan biarlah dalam peranan kami memberi yang terbaik untuk situasi saat ini menjadi lebih baik. Tuhan kami, Engkau terus berkati juga kami dalam kehidupan pribadi, usaha pekerjaan, dalam rumah tangga setiap umat-Mu. Sehingga kami terus menjalani kehidupan ini dalam tuntunan dan arahan Tuhan, bahkan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah kami, semua kami yang menyatu dalam persekutuan secara online saat ini, berkatilah kami Tuhan, dalam kehidupan kami masing-masing. Bahkan sejenak ini, kami akan menyampaikan isi hati kami masing-masing. Berkenanlah kiranya Tuhan menyendengkan telinga atas suara hati setiap umat-Mu. Cara dan waktu Tuhan mengatasi segala pergumulan kami adalah yang terbaik. Dan Tuhan berkenan menyempurnakan apapun yang menjadi sukacita kami. Tuhan, kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Philadelphia Palu pun terus kami hanya bawa kepadamu. Kami terus memohon hikmat kemampuan yang dari Tuhan dalam seluruh penataan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, baik pengurus kategorial, baik panitia yang ada, juga badan pekerja majelis jemaat, pendeta, penatua, dan syamas, dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini, dalam penataan pelayanan ini, Tuhan yang terus menolong dan memampukan kami. Secara khusus Tuhan terus kami bawa padamu akan pembangunan pastori yang sedang berlangsung. Di dalam kemurahan Tuhan, kami terus dapat menjalankannya dengan baik. Panitia terus dapat melakukan semua itu dengan baik. Dan Tuhan yang terus mengarahkan dalam hikmat-Mu untuk segala upaya panitia. Memberkati semua tukang yang sedang bekerja, melindungi mereka, memberikan kekuatan kesehatan. Ya Allah kami, diberkatilah juga anak-anak-Mu yang telah terlibat dalam pelayanan di jam ibadah ini. Mereka terus semangat dan memberi diri dengan tulus untuk pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Diberkati seluruh hidup kami Tuhan. Sesungguhnya hanya kepadamu saja kami berserah. Dan kami serahkan seutuhnya hidup kami, mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak, bahkan yang masih tengah dalam kandungan sekalipun. Kami percaya Tuhan yang terus memeliharakan kami dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna adanya bagi kami sekalian. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, kami datang bermohon kepada Bapa di sorga yang berkenan mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana perahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Maleakhi 3 ayat 10. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 146. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita berdiri untuk diri dan persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, Engkau yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kami bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguluskannya bagi pelayanan kasih-Mu, karena jemaat-Mu memberi dengan iman dan sukarela. Berkatilah kami supaya persembahan umat-Mu dapat bermanfaat bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru dan Selamat hidup kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan NKB 199 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyikan Sebarkan Wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, menghibur di bala.
Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah serta lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan kamu sekalian, saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 123 dengan Yesus di dalam perahu. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, ibadah yang serang. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan menyimak tayangan warta jemaat berikut ini. Warta Jemaat Minggu 15 Agustus 2021. Ibadah hari Minggu pada tanggal 22 Agustus 2021 dilaksanakan secara online pada pukul 9.00 WITA. Dapat diikuti melalui kanal YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu. Ibadah syukur HUT RI ke-76 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 18.00 WITA. Dapat diikuti melalui kanal YouTube GTM Jemaat Philadelphia Palu. Ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial PAR GTM, PP GTM, PPR GTM, dan PKB GTM untuk sementara masih ditunda. Laporan keuangan mingguan. Jemaat dapat memperhatikannya melalui selebaran yang dibagikan oleh BPMJ GTM Jemaat Philadelphia Palu. BPMJ GTM Philadelphia Palu menghimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan, serta mendukung program pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selama ibadah online, jemaat dapat langsung menyetor persembahan melalui majelis terdekat atau langsung kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum. Selain itu, jemaat juga dapat menyetor
melalui transfer bank ke rekening BRI nomor 5189012537 atas nama GTM Jemaat Philadelphia Palu. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum dan wakil bendahara umum. Untuk persembahan pembangunan pastori, Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan dapat menyetornya melalui bendahara umum atau wakil bendahara umum, atau langsung kepada bendahara Panitia Pembangunan Pastori. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan juga dapat menyetornya melalui rekening bank BNI di nomor 1211379172 atas nama Panitia Pembangunan Pastori Philadelphia. Setelah melakukan transfer, harap segera melakukan konfirmasi kepada bendahara umum atau wakil bendahara umum atau kepada bendahara pembangunan pastori. Demikian Warta Jemaat. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.